dan juga jemaat GKI Saint Yesus Birajamei. Kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah di tempat ini. Dalam acara pekabaran Injil di dunia ini berlangsung atas perintah Yesus yang dikenal dengan amanat agung dan jaminan penyertaannya yang disampaikan kepada murid-muridnya sebelum dan sesaat menjelang berangkat ke surga. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amanat untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi manusia inilah yang telah mengelora dalam diri mendorong dan menyatukan pandangan dua orang tokoh gereja dari negara Jerman dan Belanda, yakni Pendeta Johannes Gosner dan Pendeta Otto Gandrin, untuk merancang dan mewujudkan keselamatan Allah bagi bangsa. Injil yang adalah kekuatan Allah merembet dari Mansinam, menyusuri pantai utara, selatan, timur, barat, dan ke pegunungan tengah tanah ini, dan lambat laun memutuskan rantai iblis dan membebaskan bangsa Papua untuk menikmati hidup yang lebih bebas, lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan mengalami hidup sejahtera di atas tanah Papua sambil memberitakan namanya ke seluruh dunia dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua ke dalam dunia. Kasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menolong kita dalam ibadah ini. Jadikan kami agar kami kecil mendapat menerangi kegelapan. Inilah kami Bapa, utuslah kami datang sesuai rencana-Mu. Inilah kami Bapa, utuslah kami datang sesuai rencana-Mu. Sesuai rencana-Mu.
menemukan bagian ini, saya akan membacakan untuk kita sekalian saat ini. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 12 dengan perikop bacaan orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Sebab setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ya, sampai di situ bagian. Bejana dibentuk dengan tanah pengasihanmu. Kau putihkan bagai salju, suburkan bagai sawi, bentuk dan tumbuhkan iman kami. Ya Bapa di Elam, anak-anakmu yang datang. Hari yang indah firman yang diberikan Tuhanmu bagi kita semua. Dalam Injil terang dasar yang kekal telah dihimpun miliknya yang di tanah Papua mulai di Masinam. Tanggal itu bangunlah, pujilah Tuhanmu, karena kasih-Nya besar. Bejana dibentuk dengan tanah pengasihanmu. Kau putihkan bagai salju, suburkan bagai sawi, bentuk dan tumbuhkan iman kami.
anak-anakmu yang datang